bertanding, berkompetisi, berlomba, gagasan dan program. Ya, dibawa ke ruangan tertutup, lalu kemudian bagi-bagi atas nama tidak ingin ada perpecahan. Ada dukungan rakyat, ada dukungan partai, dan ada dukungan oligarki. Untuk melihat pemimpin yang bersih, pemimpin yang taat hukum, tata kelola pemerintahan yang bersih anti korupsi. Jumpa lagi di Ruang Publik. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol, santailah, tentang hubungan oligarki dengan Pilpres 2024. Satu isu yang sepanjang Pilpres, sepanjang pemilu selalu menjadi perdebatan orang. Nah, di samping saya ada Kang Sadip Bastaman atau sering dipanggil Kang Iip, seorang lawyer, seorang pengusaha. Mantan lawyer. Dan beliau juga aktivis. Kang, kalau kita menghubungkan itu posisi atau relasi antara Pilpres itu dengan oligarki, apa yang Anda bayangkan? Terima kasih Kang Deddy. Ya. Pilpres ini kan salah satu implementasi dari prinsip demokrasi. Oke. Jadi sebetulnya itu adalah haknya rakyat untuk melihat penyegaran, untuk melihat periodisasi kepemimpinan, sehingga ada check and balances. Karena negara kita adalah bukan negara kerajaan. Jadi, makanya pemilu disebut pesta rakyat. Pesta rakyat. Ya, nah, ya. Jadi yang harus kita highlight ini adalah rakyatnya dan pesta. Okay. Ada dua itu kan, ada dua kata kunci, pesta dan rakyat. Pestanya oke, tapi jangan sampai rakyatnya kita tidak perhatikan sebagai tujuan utama dari pesta ini. Untuk rakyat kan, untuk kepentingan rakyat. Nah, oleh karena itu maka saya kira rakyat punya hak untuk nantinya setelah pesta rakyat ini mereka mempunyai harapan yang jauh lebih baik, mempunyai keadaan negara yang jauh lebih baik daripada periode sebelumnya. Nah, ini penting kita catat dulu. Nah, karena ini penting maka tolong diperhatikan agar kepuasan rakyat itu tidak turun. Sebagai hasil dari Pilpres atau pemilu ini justru akan semakin baik. Dari kacamata apa? Sekali lagi dari kacamata hak rakyat atau dari kacamata demokrasi. Oleh karena itu maka saya kira kan ini kontestasi. Ya, kompetisi atau dalam tanda petik pertarungan. Pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Saya kira rakyat punya hak untuk melihat misalnya pendukung yang kalah, untuk melihat yang kalah ini tidak lantas menyerah, tetapi tetaplah berpegang teguh kepada prinsipnya, kepada idealismenya, kepada cita-citanya, kepada programnya untuk selalu bertanding dan berkompetisi sepanjang 5 tahun. Dan itulah demokrasi yang menurut saya sehat, ada check and balances. Jadi bagi saya pemilu 2024 pesta, itu satu. Jadi kita secara horizontal tidak boleh ada perpecahan. Pemilu hanya sekali, persahabatan seumur hidup, kan kira-kira begitu. Kita justru akan melihat bagaimana para elit politik ini bertanding, berkompetisi, berlomba, gagasan dan program. Ketika selesai, yang kalah ini jangan kemudian menyerah, lalu bersatu, lalu terjadi kesepakatan elit, sehingga rakyat kemudian tidak bisa melihat pertunjukan yang ada check and balances yang menarik dari sisi demokrasi. Tidak ada kontrol lagi karena semuanya kemudian dibawa ke ruangan tertutup, dibagi-bagi. Kira-kira gitu. Hubungannya dengan oligarki apa? Itulah oligarki.
Itulah oligarki. Ketika mereka melakukan kesepakatan yang sebetulnya tidak linier dengan apa yang dimaui oleh rakyat. Dibawa ke ruangan tertutup, lalu kemudian bagi-bagi atas nama tidak ingin ada perpecahan horizontal. Lalu kemudian ini seperti perusahaan, ya udah yang menang dapat sekian persen, yang kalah dapat sekian persen, ada mayoritas, ada minoritas. Saya kira itu dari kacamata demokrasi tidak sehat. Jadi kalau memang kehendaknya itu tidak ingin ada perpecahan horizontal, malah nanti akan terjadi perpecahan vertikal. Dan perpecahan vertikal itu yang pernah terjadi tahun 98. Karena rakyat muak, rakyat tidak lagi tahu ini bagaimana ini para pemimpin ini kok. Akhirnya mereka mencari jalannya sendiri. Kan sama saja, sama-sama tidak baik buat negara ini. Oke, jadi pesta rakyat itu adalah rakyat memilih pemimpinnya sesuai dengan pilihan mereka. Ya. Nah, ketika muncul kontestasi yang diwakili misalnya oleh 3 paslon gitu ya, atau 2 begitu. Nah, sekarang 3 lah Ya. gitu. Nah, di belakang itu karena untuk mencalonkan diri diterima oleh KPU gitu, didukung oleh partai, ada dukungan rakyat, ada dukungan partai, dan ada dukungan oligarki gitu. Nah, dalam konteks kontestasi itu biasanya baik di negara-negara yang sangat demokratis di barat maupun di sini, karena one man one vote, maka setiap calon membutuhkan dana yang tak sedikit. Nah, dalam konteks itulah kemudian kita bicara oligarki. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengamati relasi ya antara oligarki dengan si calon ini kan? Ya, jadi itu ukurannya saya kira dilihat setelah Pilpres, pasca Pilpres. Itu parameter utamanya adalah bagaimana oposisi itu bisa independen dan tumbuh. Kalau itu tidak ada oposisi nantinya yang sehat dan berkualitas, yang cukup punya kekuatan, maka boleh jadi ini sudah terjadi pembagian-pembagian kesepakatan di elit yang kita sebut oligarki itu, karena masing-masing memang kemudian diperhatikan agar sama-sama balik modal, kan kira-kira begitu. Ya, jadi ini kan bahaya. Ya, misalnya salah seorang atau beberapa paslon itu ketemu dengan katakanlah disebut dengan oligarki, orang yang menguasai aset ekonomi. Jadi, saya dukung Anda, tapi saya minta digolkan nanti proyek ini. Kan itu lumrah kan terjadi, dan itu biasa saja. Hubungan antara oligarki dengan si calon itu. Ya, itu masuk akal, itu pasti terjadi. Tapi sekali lagi kemudian governance-nya harus benar. Itu salah ukuran yang kedua. Jadi pengelolaan aset-aset, pengelolaan proyek-proyek itu betul-betul harus kita lihat apakah terjadi good governance di situ. Atau ya good governance itu kan sekarang sudah misalnya e-government dan seterusnya, pola-pola pelelangan proyek dan seterusnya, itu terbuka, dilaksanakan secara terbuka transparan, itu sih boleh jadi bahwa kita boleh optimis. Justru yang terjadi sekarang orang menduga karena dominannya tadi oligarki yang membayangi, yang telah memberikan kontribusi terhadap si paslon dan kemudian jadi, itu dia terperangkap sama hutang politik. Sama hutang politik. Hutang budi politik. Hutang budi politik itu sering terjadi, sehingga ya. terjadilah pelabrakan terhadap aturan hukum. Ya. Nah, itu juga salah satunya menurut saya nepotisme, nanti. Ya. Misalnya, Kang. Saya kira ini memang ya easier said than done sebenarnya, yang lebih gampang diucapkan tapi tidak gampang dijalankan. Soal pembiayaan politik.
ya kan, keuangan politik, keuangan partai politik, biaya dana kampanye dan seterusnya, yang saya kira memang aturannya tidak begitu ketat, belum begitu ketat menurut saya, tapi ke depan saya kira itu harus diperbaiki sedemikian rupa sehingga peluang terjadinya oligarki, terjadinya dominasi oleh katakanlah kalangan pengusaha besar begitu terhadap proses politik itu bisa sangat diminimalisir. Saya sendiri sih membaca bahwa sekarang di kalangan pengusaha juga sudah mulai membatasi diri karena saya kira sekarang kita sudah mulai sadar di elit pengusaha yang saya lihat bahwa kita ini memang butuh tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan sehingga mereka bisa punya kepastian berusaha, kepastian investasi di tingkat elit, sehingga aturan-aturan tidak gampang dirubah-rubah karena pesanan begitu. Ada masih indikasi itu, tetapi saya kira ke depan kita harus mulai mengerem diri. Penting kata mengerem diri ini karena apa? Karena memang kalau kita lihat kue gitu kan, dana uang yang di pemerintah APBN kan hanya 3 triliun, 3.000 triliun. Sedangkan GDP kita kan sekitar 14.000 triliun. Jadi kita hanya 28% uang yang dikelola oleh pemerintah. Kan 70% lebih itu ada di luar pemerintah. Di luar pemerintah itu siapa? Sedikit BUMN, kebanyakan swasta. Jadi artinya uang di luar pemerintah, uang swasta jauh lebih besar daripada uang pemerintah. Sehingga kalau ukurannya uang dalam proses politik, maka memang kemudian oligark atau pengusaha-pengusaha besar bisa mendikte keputusan politik dan bahkan termasuk proses politik. Nah, pagarnya ya mau tidak mau memang harus aturan keuangan politik. Saya melihat aturan keuangan politik ini harus betul-betul diperketat dan sebetulnya sekali lagi saya melihat justru dari kalangan si 70%-nya ini kesadaran itu sudah mulai sangat bagus. Jadi mereka tidak mau terlalu jor-joran lagi di politik. Saya kira 2024 mereka tidak akan melakukan itu menurut saya. Nah, tapi di pelaku politiknya, partai politik, calon-calon politiknya, itu yang menurut saya justru kesadaran itu yang harus kita tuntut dari mereka. Dan yang paling penting adalah kan politik itu perjuangan suci. Jadi tidak ada menang kalah dalam pengertian jabatan. Gitu. Kalau istilahnya Ibu Mega kurang suara lah bukan kalah. Ya kan? Jadi tetaplah konsisten dengan perjuangan karena menjadi oposisi itu juga sesuatu yang mulia. Saya pernah jadi anggota DPR ketika partai saya oposisi dan berasa betul sebagai anggota DPR. Jadi oposisi itu lebih menggairahkan gitu. Karena kita bisa mengkritisi, bisa men-challenge kebijakan pemerintah ketika itu. Ya, anggota dewan itu memang ngomong. Gitu, iya, bicara. Iya. Okay. Kalau kita semuanya anggota di parlemen itu menjadi pemerintah kan, semua jadi juru bicara kan, jadi susah. Ya, balik lagi ke oligarki ya. Jadi di beberapa pengalaman pilpres, pemilu itu memang transparansi laporan keuangan kampanye misalnya ya, itu kan masih abu-abu dan belum ada ketegasan ya untuk menertibkannya. Nah itu kan mengindikasikan bahwa sebetulnya seperti oligark itu malu-malu gitu. Sehingga ya dibuat sedemikian rupa supaya ya tidak kentara, tidak terang-terangan gitu kan. Nah ini kan sesuatu yang ya kurang sehat lah ya, karena kan berkaitan nanti dengan accountability, transparansi gitu. Dan itu juga untuk tadi bagaimana terciptanya good governance ke depan gitu. Nah sekarang ini kan kalau persoalan oligark ini ya ibarat ekonomi itu supply and demand kan gitu tuh. Dan bagi mereka mungkin ini peluang ya pilpres ini. Nah di kalangan partai, petinggi partai atau misalnya tim gitu ya pilpres.
Nah ini bagaimana menyikapi? Misalnya apakah ada sekarang ini misalnya kesadaran salah satu paslon atau semua paslon itu dia hati-hati untuk dalam tanda petik jual beli misalnya proyek atau apa gitu. Itu tadi saya menyampaikan apa yang saya amati, saya rasakan di kalangan teman-teman pengusaha. Mereka sudah mulai menahan diri. Saya juga sangat berharap di aktor politik, pimpinan partai, calon-calon legislatif, bahkan capres, itu juga mempunyai kesadaran yang sama. Jadi sebetulnya kan reward dari jabatan publik itu kan sebetulnya public recognition, penghargaan, bukan kekayaan. Jadi kalau mau kaya, mainlah di lapangan yang 70% lebih ini. Begitu, jangan cawe-cawe begitu rebutan yang ini gitu. Nah, itu yang saya kira perlu disampaikan ke semua capres menurut saya, bahwa Anda jadi presiden atau jadi wakil presiden atau jadi menteri atau jadi anggota DPR, itu jangan berharap untuk menjadi orang kaya, tetapi orang yang dihormati. Dan saya kira ujung dari achievement kita di hidup ini kan sebetulnya adalah penghargaan orang lain. Dan penghargaan orang lain itu didapat ketika kita berbuat baik untuk orang lain. Penghargaan orang banyak ketika kita berbuat baik untuk orang banyak. Penghargaan negara itu didapat ketika kita berbuat baik untuk negara. Seperti misalnya sampai sekarang di Amerika ada kebiasaan menyebut Presiden Obama bagi presiden-presiden sebelumnya. Dan itu bagi keluarga Obama misalnya sudah cukup. Kemana-mana mereka, beliau dihormati, diundang seminar di mana-mana segala macam. Not necessarily in term of money begitu. Karena saya kira harga manusia tidak sekedar dari uang. Sekali lagi, kalau motifnya uang dan ingin menguasai aset ekonomi bangsa ini, jadilah pengusaha yang baik, yang profesional. Jangan kemudian pengusaha gitu atau penguasaha, itu menurut saya itu yang tidak baik. Karena bagi saya penguasa dan pengusaha itu layaknya dua sisi dari rel. Dia harus berjarak beriring, tetapi ada jarak. Jadi tidak boleh begini. Kalau relnya begini kan keretanya terguling. Begitu. Oke, banyak pengamat ya yang menyatakan relasi antara yang punya kuasa dengan yang punya duit atau oligarki itu bersifat asimetris. Yang seakan-akan si yang punya kuasa yang atas nama tadi bangsa, negara, dan dia berfungsi untuk mensejahterakan rakyat, itu terbelenggu oleh oligark. Ya. Ya. Nah, gimana ke depan itu ya, orang yang punya kuasa itu equal dengan oligark itu. Artinya oligark itu fungsinya besar kan untuk membantu pembangunan misalnya kan gitu. Untuk membantu masyarakat punya pekerjaan yang merata gitu. Kan itu positif. Yeah. Tapi sering terjadi ini terpenjara dan lebih terbawa untuk kepentingan-kepentingan subjektif oligark itu. Nah, ke depan itu pemimpin seperti apa supaya dia equal gitu ya? Ya, jadi memang mau tidak mau kalau dilihat dari sisi praktek demokrasi, kita memang membutuhkan oposisi yang kuat, itu satu. Jadi berdemokrasilah secara kafah, ya kan? Sekali lagi ada yang menang dan kalah, dan yang kalah jangan menyerah. Itu satu dulu. Dan yang kedua ya tata kelola. Tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan itu akan disusun secara leluasa tanpa beban ketika memang beban keuangan politik tidak terlalu besar. Oleh karena itu maka kita harus mulai dengan tata kelola atau pengaturan keuangan demokrasi, keuangan pilpres, keuangan pemilu dan seterusnya. Itu menurut saya harus sangat dibatasi. Pada saat yang sama kita memang harus mendidik rakyat bahwa ini adalah hak rakyat
untuk melihat pemimpin yang bersih, pemimpin yang taat hukum, tata kelola pemerintahan yang bersih, anti korupsi, kan begitu. Sehingga mereka tidak melihat figur calon itu dari uangnya, dari kekuasaannya, dari hartanya, tetapi jadi track record pribadinya. Begitu. Jadi saya ke depan memimpikan bahwa bupati, gubernur, menteri, presiden itu adalah orang-orang yang sangat sederhana, yang hidup secukupnya, berbuat untuk rakyat, dan berbuat untuk rakyat, tidak menonjolkan kemewahan, karena memang mereka memilih untuk hidup di situ untuk sebagai melayani, dan pahalanya, rewardnya adalah respect rakyat, penghargaan rakyat. Itu sudah lebih dari cukup. Nah, sehingga dengan demikian maka kalau ada motif di luar itu, rakyat sudah harus bisa menyaringnya. Dan saya kira mungkin LSM atau pengamat-pengamat pemilu, pengamat pilpres di NGO itu bisa membuka semua track record masing-masing orang, termasuk bisnisnya apa dan segala macam, sehingga aspek benturan kepentingan nanti dalam pengelolaan pemerintahan itu bisa diketahui publik secara sangat transparan. Karena kita ini belum terbiasa dengan istilah benturan kepentingan. Cenderung kita ini merasa bahwa ya sudahlah, wajar gitu kan. Gitu. Tapi sebetulnya itu sesuatu yang tidak wajar. Benturan kepentingan itu di dalam demokrasi dan negara hukum modern itu dosa besar. Itu dosa besar. Harus disampaikan ke publik bahwa saya ada benturan kepentingan, begitu. Contoh kecil sih ini untuk pribadi saya. Saya pernah jadi konsultan hukum, begitu. Saya pernah jadi asisten dosen. Lalu kemudian dosen itu menjadi hakim agung, bahkan ada yang jadi ketua Mahkamah Agung. Dan selama beliau-beliau menjabat, saya tidak satu pun telepon mereka. Tidak satu pun, apalagi datang ke Mahkamah Agung. Jadi ketika beliau-beliau pensiun, kami ketemu kumpul di sini, di ruangan ini. Dan saya bilang, kenapa saya tidak datang, tidak telepon, kenapa saya putus hubungan? Karena saya menghormati jabatan. Begitu. Tetapi setelah ini ya oke, kita sama-sama lagi. Saya punya kebiasaan teman-teman yang kebetulan ya teman dekat terus jadi menteri, saya rubah. Saya bilang Pak Menteri karena jabatannya begitu dan sangat formal. Sehingga kalau baca ini surat WA seperti surat, ya seperti itulah harusnya kita melakukan itu. Karena dengan seperti itu kita menghormati jabatan. Karena ketika dia ada di jabatan publik itu, dia sedang mewakafkan dirinya untuk melayani orang. Jangan diganggu. Karena kalau dia diganggu, sistem yang diganggu bukan dianya. Begitu. Ya, jadi oligarki itu masuk ke pemimpin negara, presiden, masuk ke menteri-menteri gitu. Nah, kita berharap ke depan itu siapapun ya pejabat publik ya dia boleh ya bekerja sama dengan siapapun termasuk oligark, tetapi sepanjang tolok ukurnya ialah apakah yang mereka tawarkan itu untuk kepentingan masyarakat banyak atau kepentingan subjektif. Jadi stop kepentingan subjektif dan kita mendahulukan kepentingan rakyat. Dan segala sesuatunya harus by system. By system. Jadi tidak boleh gampang belok-belok. Nah itu yang susah. Mungkin karena bangsa kita ini soft culture ya. Bangsa yang punya kebudayaan yang tadi ya guyub, musyawarah begitu ya. Tepo seliro. Sehingga kita memang walaupun kita negara demokrasi tetapi kan DNA kita ini kan guyub. Sehingga terjadilah rekonsiliasi 2019 begitu kan. Dan itu nampaknya akan menjadi model praktek demokrasi kita ke depan. Hanya saya ingin ingatkan bahwa guyub, musyawarah, ada risiko juga. Ada sisi gelapnya. Dan sisi gelapnya itu adalah yaitu berbau konspirasi. Dan konspirasi itu persekongkolan atau permufakatan jahat. Jadi
alih-alih kita ingin menghindari perpecahan horizontal, ya, mari kita bersatu. Malah nanti jadi perpecahan vertikal antara rakyat dan elit dan oligark. Itulah yang pernah terjadi tahun 98 kan? Begitu. Oke, saudara, itulah bincang-bincang kita dengan Kang Iip. Sampai jumpa.